Kalau ada perlu bingung, chat aja ya langsung ya. Jadi biarkan. Di sini kita lagi bahas dua soal dari Pak Umar. Untuk materi kita besok ya. Soal Pak Umar itu yang pertama, oh kenapa ini? Yang pertama, program membuat pajak makanan. Seperti biasa, kita pakai Python. Program kita bikin kasir. Nah, soalnya sebenarnya sederhana. Kita cuma tinggal membahas. Program yang Anda buat untuk pelajaran ini adalah membaca biaya makanan yang dipesan di restoran. Nah, berarti kita harus punya 3 tahap ya. Input, oh ya, ini proses sama output. Nah, untuk bahasa pemrograman bersifat OOP, ini ada yang penting. Jadi ada suara? Ada. Ini anon ini siapa ini? Anonim. Oke. Jadi, nanti aja. Jadi kan ada tiga proses tuh. Sederhananya kalau dalam bentuk OOP, proses 2 ini biasanya ada di tempat lain. Tapi kita buat dulu fungsinya. Di situ kan tertulis kita butuh harga makanan. Berarti kita bilang aja di sini harga awal atau harga awal. Terus kita tulis input. Masukkan harga makanan. Nah, seperti biasa kan kita menginputkan teks, kemudian diubah jadi integer atau bilangan bulat, bisa double atau float, kemudian hanya itu yang dibutuhkan, kemudian di tarif pajak 8%, kita bisa tulis di sini pajak ya. Jadi siapa? Pajak itu 8%, 8% itu 0,08. Terus tip itu 0,18. Dibiasakan setiap konstanta itu didefinisikan di yang nanti bisa diubah ya. Kita langsung nyari jumlah makanan tanpa pajak. Berarti harga nilai pajak sama nilai tip. Nilai pajaknya itu harga awal, nilai tipnya itu harga awal juga, dikali pajak, nanti bisa diganti persentase pajak atau tip. Nah, outputnya adalah nilai harga akhir dengan harga awal tambah nilai pajak. Kalau pajak ditambah ya,
nilai pajak ditambah nilai tip. Nah, terus kita tampilkan ini masih masuk ke sini proses. Nah, outputnya kita tulis print harga yang harus dibayarkan adalah semua nilai ya. Berarti nanti ini kita harga round bulatkan harga akhir koma 2 desimal kan. Nah, kita copy aja nih, copy ini pajak salah keyboard, sorry. Oke. Santai-santai sih, kalem. Nah, yang ini kita masukkan aja harga awal sama dengan, terus habis itu harga jumlah pajak sama dengan, terus ini kita ganti komponennya, copy, tip. Nah, kok Jimmy Boy ini siapa dan Winston ini siapa? Gimana? Ini siapa aja sih yang ikut? Jimmy Boy itu aku, Alvito. Oke. Halo Alvito. Nah, halo. Anak kelas B. Oke. Kita install Python-nya. Jangan lupa, ternyata terdisable. Enable dulu. Nah, di sini kan ada tombol play. Kita jalanin aja dulu. Jalanin aja dulu. Minum dulu. Di sini kan kita udah punya program yang lengkap kan. Tapi ini belum masuk ke ranah OOP karena kita perlu membahas ini dengan konsep object oriented atau berbasis objek. Maka hal yang pertama harus kita lakukan adalah membuat representasi dari program ini. Contoh, kita buat kelas kasir, terus habis itu apa aja sih komponennya di materi OOP. Kita kan tahu ada namanya atribut sama metode. Nah, di atribut yang kita masukkan di sini adalah nilai pajak dan nilai tipnya. Kemudian kita punya prosedur hitung dengan argumen harga awal. Kemudian, jangan lupa dikasih self ya. Self harga awal, kemudian kita masukkan di sini nilainya. Cepet kan? Iya, cepet. Nah, setelah selesai, kan di sini ada harga akhir. Nah, harga akhir, ada pajak, tip gitu. Nah, pajak dan tip merupakan bagian dari kasir, jadi kita harus tambahkan di sini dua ini self. Nah, seperti itu. Terus harga awal kita udah dapat ini, nilai pajak udah dapat, nilai tip udah dapat, harga akhirnya mau kemana kan? Nah, kita bisa tulis di sini harga akhir
sama dengan 0. Atau kita bisa tulis di sini return harga akhir. Nah, setelah itu baru di sini outputnya ya, cetak sel. Nah, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan karena harga awal, nilai pajak dan nilai tip itu dimasukkan semua, maka kita harus melepaskan atau mengeluarkan 3 ini, nilai harga awal, nilai pajak, nilai tip dan harga akhir itu di luar. Jadi kita bisa tulis di sini harga awal dengan 0, nilai pajak sama dengan 0, nilai tip sama dengan 0,0. Oke, di situ. Nah, sekarang semuanya kita kasih float. Salah. Float. Kasih cell. Oke. Karena ini kan sama kan. Nah, kita harus bedakan biar nggak terjadi kerancuan. Atau kita langsung copy di sini, kita jadikan harga awal yang diolah adalah yang ada di kelas. Nah, setelah itu pastikan ya yang di dev cetak itu print F, harga F itu apa? Oh, ini F. F itu formatting. Oh ya, aku belum jelasin ya. Jadi daripada kita nulis kayak gini, print 1 ditambah kita kan mau ngetik 1 tambah 2 sama dengan 3 kan. Nah, misalnya kita satunya itu A tambah B sama dengan A tambah B gitu kan. Nah, misalnya ini A sama dengan 10, B sama dengan 5. Tapi kalau kita mau nunjukin persamaan ini, berarti kan kita harus ngubah jadi kayak gini. A terus dikasih kayak gini kan. Dikasih petik-petik dan lain-lain kan. Nah, namanya string interpolasi ya. String interpolasi itu penambahan teks. Nah, daripada kita nulis seperti ini, nanti ada masalah. Nah, kayak gini kan biasanya kalau bikin menampilkan persamaan. Nah, kita bisa nulis dengan mudah seperti ini. Print format F petik terus habis itu kurung kurawal buka A ditambah kurung kurawal buka B ditutup sama dengan kurung kurawal A plus B. Kayak gini. Maksudnya apa? Kita mengganti yang ada dalam kurung kurawal itu jadi variabel. Nah, kayak gini. Di sini kan round. Nah, lebih gampang kan? Nanti. Jadi ibaratnya kayak itu toh sih, apa pemisalan gitu. Oh, bukan. Kalau permisalan, fokusnya ke apa namanya? Fokusnya ke ini. Itu namanya question apa kok question? If klausa if singkat. Klausa if singkat itu kayak gini. Ini. Misalnya A if A lebih besar dari B, else B. Kayak gini klausanya. Ini klausa singkat ini tuh apa? Tulis A jika A lebih besar dari B. Kalau ini salah berarti tulis B gitu. Ini lanjutan sih, nggak usah terlalu.
Oke, siap. Kita bahas kapan-kapan. Oh iya, besok kita bahas if. Besok Rabu. Jadi nanti kita bahas if di sisap tapi. Nah, kita balik lagi. Setelah ini kan udah ada semua tuh. Nah, kita tinggal bikin kelas baru. Kasir sama dengan kasir baru. Udah malam ya? Udah jam 11. Oh, salah jam 9. Kasir. Jam mana cuy sudah di sini? Hah? Jam 10 lewat. Masih sore. Udah Iya. sore. Hitung harga awal. Terus habis itu salah. Kasir. Cetak. Udah kayak gini. Programnya sederhana kan? Cuma kita bisa langsung jalankan. Masukkan harga makanan 10.000. Nah, itu error apa? Oh, harga akhir not defined. Oh, sorry. Oke. Tambah 10.000. Nah, programnya selesai yang pertama. Ada yang mau ditanyakan di program kali ini? Yang ini? Oh ya, biasa. Jaringan Apa? dan lanjut. Oke. Biar kalian lebih paham tentang sistem sistem OOP, biasakan mengubah kelasnya ini dengan nama yang benar. Maksudnya jangan cuman kelas AAA gitu. Metodenya juga jangan cuma metode AAA gini. Itu salah. Terus ada tiga jenis penamaan. 3 jenis penamaan variabel. Yang satu harga akhir seperti ini, kan? Ada spasi ada garis bawahnya underscore, ada hitung harga. Ini namanya camel case. Ada ini cetak harga. Ini namanya Pascal case. Oh, ada Pascal ya. Hadir. Ini Pascal case ya. Ya serius, karena pertama kali itu muncul di bahasa Pascal kok nggak salah, tapi aku nggak paham banget sih. Iya benar sih. Nah, ini program 1 udah selesai. Program kedua itu programnya apa sih? Oh ya, pengecer online memiliki 2 produk. Oke, berarti kita toko ya, kita buka warung misalnya. Oh, jangan lupa di sini ubah jadi kasih PY. Kemudian seperti tadi, pertama kita harus definisikan algoritmanya atau input output prosesnya. Kita bikin input proses output. Di input kita yang dimasukkan adalah membaca jumlah A dan jumlah B. Berarti NA input masukkan nilai A, jumlah A. Kemudian kita copy. Nah, NB baru kita pergi ke tulis program yang membaca jumlah A dan jumlah B dengan beratnya. Yang dihitung beratnya. Nah, kita harus tentukan lagi berat. Definisikan dulu berat WA sama dengan 75 gram atau 0,075. WB itu 112 gram atau 0,112. Nah, gampang banget kan prosesnya? Ya, tinggal TA sama TB. Kita, kenapa nih? TA sama TB kita
sama dengan NA dikalikan WA. Jaringan. Nah, T itu total ya. Nah, nanti kan ini dalam kilo. Terus T apa? T apa ya? TS. TS itu TA tambah TB. Atau kita tentu saja sum. Sum udah ada nih total. Nah, outputnya adalah print berat dari sekian. Misalnya kita tulis NA buah A dan NB ini apa sih? NB adalah total KG. Kasih F ya. Nah, di situ udah keluar, kita run. Oh, ada syntax error. Syntax errornya di mana? Oh, apa ini? Masukkan jumlah Akonda value error. Oh, salah keyboard, sorry. 100A jumlah V 200. Nah, kayak gitu kan. Tapi di sini masih panjang banget. Kita juga bisa di tulis aja gini. Ini round total sama. Nah, ini kok karena udah selesai, kita tulis lagi di sini 10 20. Nah, kayak gitu kan. Jangan lupa ubah jadi tadi aplikasi tadi kelasnya namanya apa ya? Toko. Terus kemudian kita ubah di sini kita ganti berat A-nya dan berat B-nya. Yang konstanta kita masukkan dulu, kemudian kita bikin masukin NA dan NP. Oh, udah kurang 10 menit lagi ya. Jadi programnya seperti itu. Ada pertanyaan nih sambil tak selesaiin. Halo. Nanti kita lanjut di lain. Ya. Coba kamu yang kayak penggunaan pas tuh kayak gimana sih? Menggunakan apa? Jelasin lebih kurang lagi. Jadi kalian pernah kan ngoding tapi masih belum tahu mau ngapain? Nah, misalnya kok kita mau bikin dev cek diskon, ya kan? Nah, tapi kita bingung mau ngapain ya? Kita pas dulu. Nah, misalnya kok kamu lewati dulu gitu loh. Nah, iya. Atau misal kamu punya di bawahnya ada if WA sama dengan 10. Nah, kan ini kan mau diisi pas gitu kan, lewati else
Pas. Oh iya. 8 menit lagi. Ini emang error apa gimana sih? Remaining time-nya kok 715? Itu buat apa sih kamu kasih remaining time biar selesai tepat waktu ya? Kan, ini batasan dari itu. Zoom-nya. Oh, Zoom-nya kan jadi ada batasan. sekarang ada Iya. batasan. Kalau enggak Ya, bayar. terus yang pakai anet itu gimana? Hah? Kalau yang dari Nixindo tuh, kan sampai 3 jam. Iya, mereka aku yang bayar ini. Nanti kalau udah 10 menit aku yang bayar. Jadi gitu. Pas itu maksudnya biar kita bisa ngasih isi. Coba bayangin kalau kita kosongin ya. Netnya kan mau kosongin kan. Nah, bakalan error ini. Misalnya kita belum mau ngasih apa-apa, kita tulis saja pas, terus kamu kasih tahu 7 tambahin program di sini. Nah, nanti kalau kita save nggak ada error kan, terus di tas, biasanya ada tas di sini. Oh, nggak ada. Di tas itu nanti langsung tahu, oh yang mana sih yang harus kuisi gitu. Untuk ngasih kerangkanya dulu. Kayak gitu guys. Ya, paham. Nah, ini nanti ya seperti tadi, proses programnya kita nggak perlu terlalu salah keyboard. Nah, jangan lupa tabnya ya. Kalau misalnya ada error, pilih space. Nah, ini convert indentation to space. Kalau misalnya ada error, loh kok error padahal benar gitu. Ini biar ngubah yang tadinya tab jadi spasi. Oke, itu saja mungkin yang buat hari ini. Makasih. Yang ada pertanyaan lagi di chat aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rashid. Ya. Thanks. Oke. Good night. Jazakallah. Ya. Jazakallah. Khairan kasiran. Innallaha ma'ana. Astagfirullah. Oh. Barakallah. Astagfirullahaladzim. Kita tutup ya. Yarhamakumullah. Udah. Ini cara keluarnya gimana sih? Leave meeting. Oh iya, dengan Leave meeting ya ampun.